asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita insyaallah masih akan membaca Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan saya ingin menyampaikan berkaitan dengan yang kemarin pada pertemuan lalu, bahwa ketika hisab di hari kiamat itu ada dua jenis hisab. Hisab untuk orang-orang yang beriman dan hisab untuk orang-orang kafir dan munafik. Hisabnya orang yang beriman dengan orang-orang kafir plus munafik itu berbeda, ya. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghisab seorang mukmin, hisabnya itu tertutup, ya, tidak ditampakkan pada khalayak. Nah, waktu itu saya langsung membaca bahwasanya dalilnya adalah surat Hud ayat 18. Aslinya dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, yang dimana di dalamnya itu, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Hud ayat 18, ya, berkaitan dengan masalah proses hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yudni al-mu'mina, sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang yang beriman kepadanya. Fayadha'u alaihi kanafahu, kemudian ya wayasturuhu, kemudian meletakkan penutup kepadanya. Artinya ada sater, ada pembatas, ditutup begitu. Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada orang mukmin tersebut, Ata'rifu dzanba kadza, Ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu mengetahui perbuatan dosa ini? Apakah kamu mengetahui perbuatan dosa ini? Lalu si hamba tersebut mengatakan, Naam, ya, ay Rabbi, wahai Rabbku. Hatta idza qararrahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka, sampai ketika si hamba yang beriman itu mengakui perbuatan dosanya dan dia melihat bahwasanya dia akan celaka. Qala, lalu Allah Ta'ala menyatakan pada dirinya, Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma, aku telah menutup dosamu di dunia dan pada hari ini aku mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, ya. Fayu'ta kitabah hasanatihi, kemudian dia diberikan kepadanya itu catatan kebaikannya. Ini Masya Allah. Jadi hisabnya seorang mukmin itu tertutup, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menutup dosa-dosanya sebagaimana Allah menutup dosa-dosa seorang mukmin ketika di dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa amal kafiru wal munafiquna fayaqulu al ashhadu, adapun ya
orang-orang yang kafir dan munafik, para saksi akan berkata ke mereka, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Inilah orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka. Ingatlah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, surat Hud ayat 18 yang ini, mulai dari haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ini surat Hud ayat 18. Baik. Ya, barakallahu fikum, itu yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ralat yang kemarin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa di dalam kejadian hari kiamat ada yang namanya timbangan amal. Yang timbangan amal ini memiliki dua sisi, dua timbangan, dua kifah. Ya. Yang satu diletakkannya kebaikan dan yang satu diletakkannya keburukan. Seperti itu. Sebagaimana yang kemarin telah dijelaskan bahwa timbangan amal ini adalah timbangan amal yang hakiki. Hakiki itu maksudnya adalah benar-benar terjadi. Bukan majasi. Kalau majasi itu berarti ungkapan, bisa ditakwil. Adapun al-mizan, itu mizannya adalah mizan hakiki, nyata. Setelah adanya timbangan itu, kemudian Imam Al-Muzani menyatakan bahwa catatan amal perbuatan hamba pada hari kiamat ditebarkan, dibagi-bagikan. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, yaitu orang-orang yang beriman dan memiliki banyak kebaikan. Ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya, bukan dari arah depan, tapi mengambil dengan tangan kirinya dari arah punggungnya, yang menunjukkan itu adalah suatu kehinaan buat orang yang menerimanya. Ya. Dan kemarin juga telah disampaikan berkaitan dengan masa berdirinya makhluk pada hari kiamat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari, ya, jaraknya 1 mil, yang kemudian manusia mereka berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ya. Masuk pada perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan wa ahlul jannah, dan penduduk surga, yauma idzin fil jannah, pada hari itu mereka bersenang-senang, ya, mereka bersenang-senang di surga. Wa ahlul jannati yauma idzin fil jannati yatana'amuna, dan penduduk surga pada hari itu mereka bersenang-senang di surga. Wa bisunufiz zalzati yatalazzazuna bi afdalil karamati yuhbaruna, kata Imam Al-Muzani. Mereka penduduk surga bersenang-senang di surga dengan berbagai kelezatan, mereka menikmatinya, dan dengan kemuliaan yang tertinggi mereka dimuliakan. Ini kata Imam Al-Muzani, ya. Penduduk surga ikhwatal iman, mereka akan mendapatkan berbagai macam bentuk kesenangan dan kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat oleh mata mereka. Dan kenikmatan di surga itu, ya, kenikmatannya melebihi apa yang dia dapatkan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa qurratu a'yunin, penyejuk pandangan mata, ya, di surat As-Sajdah ayat 17. Sehingga para penghuni surga mereka tidak pernah mengalami yang namanya rasa lelah, rasa capek. Beda ketika mereka di dunia, capek, ya. Dan mereka tidak pernah sakit, mereka tidak pernah tua. Bahkan disebutkan bahwasanya para penghuni surga itu mereka berusia, ya, 30 tahunan, usia yang matang, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa capek dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Kalau sudah masuk di surga ya abadi, tidak dikeluarkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan riwayat Muslim, yunadi munadin innalakum an tasihu fala tasqamu abada. Akan ada penyeru yang berseru kepada penduduk surga, sesungguhnya kalian akan selalu sehat dan tidak akan sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Dan kalian hidup tidak akan mati selamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian muda tidak akan tua selamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada. Dan kalian akan merasakan nikmat yang tidak akan merasakan sengsara selamanya, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat 43, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan, itulah surga yang aku wariskan kepada kalian disebabkan karena apa yang telah kalian perbuat, ya. Ikhwatal iman, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya surga itu bertingkat-tingkat. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya sesuai dengan derajat yang diberikan kepada mereka. Dan kenikmatan penduduk surga disebutkan di sini, kenikmatan penduduk surga yang paling bawah, yang paling rendah tingkatannya adalah yang memiliki kekuasaan seluruh dunia sejak Allah ciptakan sampai Allah hancurkan saat kiamat, ditambah 10 kali lipat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang seseorang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka menuju surga. Ini orang ini dia menduduki atau menghuni surga paling bawah. Rasulullah bersabda, fa inna laka misla dunya wa asyarata amsalihha. Sesungguhnya bagimu
kekuasaan seperti di dunia dan 10 kali lipatnya. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini keadaan orang yang berada di surga paling rendah. Ya. Dalam hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi dan hadisnya sahih, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menyatakan, inna adna ahlil jannati manzilatan man yas'a alaihi alfu khadimin kulla khadimin ala amalin laisa alaihi sahibuhu. Inna adna sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang 1000 pelayan bergegas melayaninya. Setiap pelayan memiliki tugas yang berbeda-beda dengan yang lain. Ini kenikmatan yang diperoleh penghuni surga yang paling bawah. Ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ketika penghuni surga dia akan masuk ke istananya, penghuni surga yang paling bawah ya akan masuk ke istananya, dia melihat sosok yang sangat indah dan dia menyangka yang dia lihat adalah malaikat. Padahal yang dia lihat itu adalah salah satu di antara 1000 pelayannya yang akan melayani dia. Ya. Dan akan ada 2 bidadari yang menyambutnya dan berkata, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Di riwayat Imam Muslim. Ya. Ini kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga yang paling bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kata Imam Al-Muzani rahimahullah taala, fahum hina idzin ila rabbihim yanzuruna la yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashukkuna fawjuhuhum bikaramatihi nadiratun wa ayanuhum bifadlihi ilaihi nadiratun fi na'imin daimin muqimin wa la yamassuhum fiha nasabu wa mahum minha bimukhrajin. Mereka pada hari itu memandang kepada Rabb mereka, tidak bimbang dan mereka tidak ragu pula dalam memandangnya. Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya. Mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikannya. Mereka dalam kenikmatan yang terus menerus kekal. Dan mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak dikeluarkan dari surga. Ini kata Imam Al-Muzani berkaitan dengan kenikmatan penduduk surga yang dimana mereka diberikan tambahan berupa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala.
Dan kenikmatan melihat wajah Allah jauh melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yuriduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijaba fama utu syai'a ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan riwayat Imam Muslim, kalau seorang masuk surga, seorang penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Apakah kalian ingin aku tambah kenikmatannya untuk kalian?" Lalu para penduduk surga mengatakan, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Kemudian Allah Ta'ala menyingkap hijab, menyingkap penutup, maka tidaklah ada suatu pemberian yang lebih dicintai oleh penduduk surga daripada memandang Rabb mereka. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat kebaikan mereka mendapatkan surga dan mereka mendapatkan ziyadah. Di surat Yunus ayat 26. Para ulama ya dari kalangan sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Huzaifah ibnul Yaman, Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian begitu pula sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, lalu Ubadah bin Samit, mereka menafsirkan ziyadah pada ayat tersebut adalah memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Ya. Yang bisa memandang wajah Allah tabaraka wa taala adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang kafir yang mereka berada di neraka, maka mereka terhalang dari mendapatkan tambahan tersebut. Ya, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali azab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 sampai 16, Allah Ta'ala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim." Kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Kemudian mereka akan masuk ke dalam al-jahim, maksudnya ke neraka. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kata Imam Ibnu Katsir, berdalil dengan ayat ini bahwasanya ya orang-orang kafir terhalang dari melihat wajah Allah dikarenakan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan karena sudah Masya Allah berapa menit ini? Cukup ya insya Allah. Wassalamualaikum